misalnya dalam kisah Nabi Adam memakan buah hudi, kemudian terusir dari surga. Nah, apakah kisah-kisah itu lebih kepada sesuatu yang simbolik atau memang faktanya seperti itu? Ini karena baginda Nabi SAW lahir di Arab, maka Al-Quran berbahasa Arab. Kalau baginda Nabi-nya ini orang Jawa, mungkin Al-Quran berbahasa Jawa. Ada pendapat demikian. Saya kurang sependapat. Riwayat-riwayat itu berkembang sehingga konon itu sudah bercampur baur dengan riwayat-riwayat lain yang di luar Islam, itu Israelia. Ini bagaimana kita menyaring dan memfilternya, mana sih sebetulnya yang betul-betul riwayat yang dari Islam dan mana yang dari luar yang Israelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Podcast Mizan. Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul The Prophetic Wisdom karya Miftah Fauzi Rahmat. Di samping saya sudah ada penulis bukunya sendiri, Ustadz Miftah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Kang Panji sehat? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Tampak lebih cerah ini. Amin. Mudah-mudahan. Masya Allah. Ustadz, langsung saja masuk pertanyaan. Ya. Mungkin sebelum masuk ke bukunya, saya tanya dulu keseharian Ustadz. Selain mengelola Yayasan Motohari, apalagi nih kegiatannya? Masya Allah, terima kasih. Izin menyapa semuanya lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Selain mengelola Yayasan sebetulnya mungkin boleh pinjam bukunya. Silakan. Jadi di bagian penulis di sini itu ada tentang pengarang, ya. Nah, berikut pekerjaan yang pernah dan masih saya lakoni. 1. Pemetik buah. 2. Pengantar koran, editor, scriptwriter, guru, dosen, dan pemain bola. Sekarang tambah 1. Sepeda. Pemetik buah di mana Ustaz? Nah, itu dulu pengalaman pernah waktu belajar di Australia, musim panas itu bersama sahabat-sahabat kami bekerja di sebuah perkebunan. Iya. Kalau orang lain musim panas mungkin liburan, kami bekerja musim panas, memetik buah gitu. Part time biasanya. Tapi musim panas itu. Iya. Ya. Kita langsung masuk ke bukunya, Ustadz. Jadi kan ini kisah nabi-nabi, ada kisah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, dan Nabi Ayub. Ini semua kan kisah ya Ustadz. Ada yang bilang, saya juga sudah baca bukunya, jadi banyak kisah-kisahnya yang diambil dari Al-Quran, diantaranya selain riwayat-riwayat. Ada yang menyebutkan bahwa kata kisah itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 26 kali. Dan kemudian kisah-kisahnya sendiri itu kalau dihitung-hitung katanya itu lebih dari separuhnya Al-Quran. Maknanya apa Ustaz? Kenapa Al-Quran itu lebih banyak tentang kisah-kisahnya gitu dibanding isi yang lainnya? Luar biasa, pertanyaan pertama sudah sangat berat ini ya. Memang selalu seperti ini, berat begitu. Tergantung bukunya. Ya, saya memilih menulis buku The Prophetic Wisdom ini karena beberapa hal. Pertama, Al-Quran diturunkan sebagaimana Kang Panji sampaikan. Ada yang menyebut bahkan sampai 60-70% ayat Al-Quran itu sebetulnya bercerita. Isinya itu kisah. Yang kedua, dan tentu ada maksud mengapa Allah Ta'ala menyampaikan firman-Nya yang suci dengan kisah. Nah, yang kedua ini Al-Quran ini petunjuk untuk hidup umat manusia. Jadi concern saya mengapa kisah para nabi itu dalam tanda petik lebih banyak menjadi rujukan ketika kita kanak-kanak bacakan. Saya kira mungkin izin ya kalau salah mohon koreksi. Mungkin buku yang termasuk bestseller di Mizan adalah buku tentang kisah-kisah, termasuk kisah para nabi dan untuk anak-anak. Iya.
Padahal Al-Quran turun untuk membimbing hidup kita. Justru ketika kita dewasa dengan berbagai permasalahan kehidupan, kita amat jarang merujuk kepada kisah para nabi ini. Dia menjadi cerita anak-anak saja. Kalau saya salah sekali lagi mohon koreksi ya. Dan biasa supaya podcast agak viral ada yang kontroversi begitu. Jadi mestinya justru pada saat kita sedang ya menjalani kehidupan dewasa dan sebagainya banyak masalah, itu saatnya kita merujuk kepada kisah para nabi untuk mencari jawaban dari permasalahan hidup kita. Gitu kurang lebih konsen pertamanya. Oke. Ya. Itu kan kisah-kisah tadi itu banyak yang digambarkan tuh penuh dengan keajaiban, mukjizat. Terus kemudian misalnya dalam kisah Nabi Adam memakan buah hudi, kemudian terusir dari surga. Nah, apakah kisah-kisah itu lebih kepada sesuatu yang simbolik atau memang faktanya seperti itu? Al-Quran adalah kitab suci yang dalam hadis disebutkan tidak akan usai keajaibannya. Jadi ada tingkatan tahapan pemaknaan yang tidak akan pernah habis digali. Mau kita katakan simbolis, iya. Kita katakan faktanya demikian, bisa jadi. Dan bahkan tidak berhenti di situ. Sebagai contoh, mukjizat itu untuk apa? Ini mestinya saya yang ditanya, tapi yang sekarang saya balik. Ini Mengapa Allah Ta'ala turunkan mukjizat? ini menurut pemahaman saya Ustaz, maaf kalau salah ya. Mungkin di antaranya untuk membuktikan kebenaran firman Allah dan juga membuktikan keesaan Allah. Masya Allah. Mungkin ya seperti itu. Luar biasa. Lulus. Nah, saya mengambil kisah para nabi ini dengan perspektif penggunaan bahasa yang memang menjadi sarana atau wasilah Allah Ta'ala menyampaikan kitab suci. Saya termasuk yang percaya bahwa memang ada pendapat dan kita menghormati perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan begini, ini karena baginda Nabi SAW lahir di Arab, maka Al-Quran berbahasa Arab. Kalau bagian nabinya ini orang Jawa, mungkin Al-Quran berbahasa Jawa. Ada pendapat demikian. Saya kurang sependapat. Bagi saya bahasa Arab itu memang ada perjalanan yang ilahiyah, yang divine. Seakan-akan dalam tanda petik, pendapat saya memang disiapkan untuk menerima maksud yang sangat kaya, sangat dalam keterbatasan kata-kata yang diucapkan oleh manusia. Manusia ini kata-kata itu memenjara kita sebetulnya. Jadi kadang-kadang ada monopoli satu makna dari satu kata. Nah, sedangkan Al-Quran ini maknanya luas sekali. Sebagai contoh, sebelum saya masuk yang ke mukjizat, An-Najm misalnya dalam surat Wan Najmi. Biasanya An-Najm itu artinya Bintang. Bintang. Wan Najmi itu kita terjemahkan bintang. Surat An-Najm surat bintang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Ar-Rahman, Wan Najmu wasyajaru yasjudan. Kalau terjemahkan bintang ya. Syajar pepohonan. Yasjudan kedua-duanya sujud pada Tuhan. Mungkin nanti bisa dihadirkan juga di layar ayatnya ya. Yeah. Nah, yang menarik di sini mukjizat. Nah, saya akan menyebut kata mukjizat. Indahnya Al-Quran itu. Jadi kata najm kalau diterjemahkan, bahkan kalau saya gunakan aplikasi yang ada di HP saya dengan terjemahan resmi dari Kementerian Agama, Wan Najm wasyajaru yasjudan, surah Ar-Rahman, surah 55 ayat 6. Ini terjemahannya. Boleh dibaca ya. Sebagai saksi saya yang bacakan, nanti boleh dihadirkan. Dan tumbuh-tumbuhan. An-Najm menjadi tumbuh-tumbuhan. Bukan lagi bintang. Yeah. Apakah terjemahan salah? Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan, kedua-duanya tunduk kepadanya. Ini kan terjemahan Indonesia, ya kan? Kalau saya lihat bahasa Arabnya, Wan Najmu. Oke? Oke. Nah, mengapa? Karena ternyata Al-Quran itu kata najm ini punya makna lainnya. Kalau tadi saya tumbuh-tumbuhan dan pepohonan sujud kepada Tuhan, tunduk pada Tuhan, apa bedanya tumbuh-tumbuhan dan pepohonan? Tidak semua pohon tumbuh-tumbuhan, tapi semua tumbuh pohon, misalnya begitu ya. Yeah.
Nah, ternyata najm juga punya makna tumbuh memang, tapi tumbuh sesuatu yang ke bawah perut bumi. Jadi dia tumbuh ke bawah. Kalau syajar tumbuh ke atas, an-najm tumbuh ke bawah. Umbi-umbian, ya yang tumbuhnya ke bawah itu masuk kategori an-najm. Tumbuhan menjalar gitu ya Ustaz. Ya, herbs misalnya kalau dalam bahasa Inggris. Sehingga dengan kata an-najm sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan bintang yang di langit, benda langit, dan pohon yang di bumi, baik yang di langit maupun di bumi sujud pada Tuhan. Tapi pada saat yang sama, yang di bumi pun baik yang tumbuh ke atas maupun yang ke dalam perut bumi semua sujud pada Tuhan. Jadi memasukkan semuanya. Nah, menurut saya ini keindahan bahasa Arab ya, yang Allah Ta'ala jadikan penyampai firman-Nya dalam Al-Quran. Hubungannya dengan mukjizat, kita sering menyebut mukjizat baginda Nabi SAW yang terbesar adalah Al-Quran. Mukjizat itu Al-Quran. Nah, a'jaza yu'jizu i'jazan dalam bahasa Arab itu artinya melumpuhkan. Karena ternyata mukjizat bukan hanya untuk umat, mukjizat juga ditujukan untuk dalam tanda petik menjawab perjalanan para nabi itu. Yang saya kisahkan di sini misalnya Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Nabi Musa menjawab, "Hiya asaya." Ini tongkatku. Atawakkau alaihi. Aku bersandarkan kepadanya dan aku punya banyak urusan yang lainnya. Begitu. Lalu Allah Ta'ala sampaikan, lemparkan ia. Ketika tongkat itu dilemparkan, seakan-akan dalam tanda petik, ini pemaknaan saya, Allah Ta'ala yang menyampaikan satu, wahai Nabi Musa, ternyata itu bukan yang selama ini kau kira tongkat. Dan kau bersandarkan kepadanya, kau punya urusan mengatur ini dan itu karenanya, sesungguhnya bukan karenamu, tapi karena Allah SWT, karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya hakikat tongkat itu, apakah dia hakikatnya tongkat berubah jadi ular atau sesungguhnya adalah ular yang berubah jadi tongkat? Yang mana? Terserah Allah. Ya maksudnya kan itu mau menunjukkan bahwa Allah tuh maha kuasa. Betul. Akan segala sesuatu. Betul. Nah di situ ada kata a'jaza, jadi dia melemahkan, melumpuhkan. Bahkan dalam perjalanan para nabi itu sendiri. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mengapa meminta memotong burung atau ilahi kaifa, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana kau menghidupkan yang sudah mati. Mengapa Nabi Ibrahim meminta itu? Kalau kita tanya, oke, kita ini nabi, rasul, ulul azmi yang sudah dapat bertanya langsung pada Allah Ta'ala, diuji dengan berbagai cobaan dan melewatinya, masih bertanya bagaimana engkau hidupkan orang yang sudah mati. Jangan, bagi saya tidak sama pertanyaan Nabi Ibrahim itu dengan pertanyaan kita, ya kan? Ya itu semua cerita-cerita yang Allah Ta'ala hadirkan. Yang kedua, dengan cerita itu seakan-akan kita itu mengambil hikmah, mengambil pesan tanpa terasa dalam tanda petik digurui. Kadang tugas guru itu merekayasa suatu proses pembelajaran sehingga anak berkata, aha, gitu. Nah, Al-Quran itu, cerita itu mengajarkan itu tanpa sadar, dan dengan cerita tidak perlu dalam tanda petik beradu dalil misalnya dalam menyampaikan satu kebenaran atau pendapat. Ya, karena dia dapat diterima oleh semuanya. Nah, Ustadz, kalau kisah yang di Al-Quran kan itu jelas tidak terbantah, ada ayatnya. Terus kemudian belakangan itu setelah terutama setelah wafatnya Nabi itu kan riwayat-riwayat itu berkembang sehingga konon itu sudah bercampur baur dengan riwayat-riwayat lain yang di luar Islam, itu Israiliyat. Ini bagaimana kita menyaring dan memfilternya, mana sih sebetulnya yang betul-betul riwayat yang dari Islam dan mana yang dari luar yang Israiliyat? Bagi saya kembalikan kepada Al-Quran. Tolak ukurnya adalah Al-Quran. Sebagai contoh,
apakah ini Israiliyat atau bukan. Misalnya dalam doa pernikahan, biasa doa pernikahan umumnya, tidak selalu, tapi biasanya di akhir ada doa begini, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya Allah, tautkan hati mereka berdua sebagaimana Engkau tautkan hati Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Tautkan hati mereka berdua, ikat ya Allah sebagaimana Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Itu jadi doa yang hampir banyak dibaca. Setidaknya kalau saya menghadiri banyak acara pernikahan, saya sering mendengar doa itu. Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Yusuf, Siti Zulaikha. Pertanyaan saya, ketika Siti Zulaikha tertarik pada Nabiullah Yusuf alaihissalam, dalam Al-Quran ini, Siti Zulaikha masih bersuami, kan masih bersuami atau sudah pisah? Seingat saya dulu yang diceritakan masih bersuami. Masih bersuami. Bayangkan, ya Allah, tautkan hati mereka berdua sebagaimana Engkau tautkan hati Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Dan Siti Zulaikha ini statusnya adalah istrinya Al-Aziz, Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsi qad syaghafa hubba, kata Al-Quran. Perempuan Al-Aziz itu, istri pembesar Mesir itu, hatinya sudah diliputi dengan cinta. Sesuatu yang baik atau tidak kalau istri yang berstatus masih istri orang lain tertarik pada suami yang lain, pada laki-laki lain? Buruk. Buruk ya. Ya Allah, tautkan hati mereka berdua sebagaimana Engkau tautkan Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Jadi doa itu bagaimana? Ketika Siti Zulaikha tertarik pada Nabi Yusuf, dia masih berstatuskan sebagai istri dari pembesar Mesir. Ya. Gitu. Dan Al-Quran tidak menceritakan sesungguhnya kisah cinta Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Keliru kalau orang berkata surat Yusuf itu adalah surat cinta laki-laki dan atau perempuan dan laki-laki. Tidak ada. Yang ada adalah godaan perempuan pada laki-laki. Inna kaidahunna alim. Tipu perdaya perempuan itu besar, katanya. Ayat-ayat yang harus ditafsirkan sesuai semestinya. Tidak ada kisah cinta. Ini misalnya bagian dari wisdom dalam kisah para nabi. Yang ada adalah surah Yusuf ini, dan dari seluruh cerita para nabi dalam Al-Quran, semua cerita para nabi Allah Ta'ala kisahkan dalam banyak surat. Misalnya surat kisah Nabiullah Musa ada di surah Al-Baqarah, nanti ada di surah Al-Kahfi, nanti ada di surah Maryam. Beda-beda di dalam banyak surat. Satu-satunya nabi yang ceritanya utuh dari awal sampai akhir dalam satu surat adalah surat Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, bagi saya itu tidak begitu saja. Ketika Allah Ta'ala menghadirkan kisah Nabi Yusuf utuh dalam satu surat, itu ada wisdomnya, ada hikmahnya. Mengapa yang lain dibagi dalam banyak surat, kok Nabi Yusuf utuh dan sangat kronologis, mulai dari sejak mimpi sampai ceritanya itu satu surat utuh. Bahkan Al-Quran menggelari kisah Nabi Yusuf ini alaihissalam dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna naqussu 'alaika ahsanal qasas. Sesungguhnya kami tengah mengisahkan kepadamu ya Rasulullah SAW kisah yang paling indah, yang paling baik. Semua kisah Al-Quran pasti indah, tapi surat Yusuf, kisah Nabi Yusuf, Al-Quran sendiri sebut sifati sebagai ahsanul qasas, kisah yang paling indah. Nah, it raised question of why. Mengapa sudah kisahnya utuh satu surat tidak terputus? Para nabi lain terputus, nanti nyambung-nyambung ayatnya itu tersebar di surat yang lain dan tidak tuntas. Maksudnya satu surat mengisahkan Nabi tidak tuntas, mengisahkan yang lain tidak tuntas. Tapi surat Nabi Yusuf tuntas, kisah Nabi Yusuf tuntas dalam satu surat dan disebut sebagai kisah yang paling indah. Saya tentu percaya ini bukan sebuah kebetulan atau ketidaksengajaan, tidak. Itu by design. Ada hikmah yang harus kita gali. Mengapa kisah Nabi Yusuf ini satu surat utuh tuntas, gitu. Karena surat yang paling indah tadi atau apa Bahkan Al-Quran tambah poin keempat, Al-Quran mensifatkannya sebagai kisah yang paling indah. Bahkan kalau kita simak lagi surat Yusuf,
dalam ayatnya sesungguhnya pada kisah Nabi Yusuf itu ada tanda-tanda bagi orang yang bertanya. Ayatun lisailin. Jadi pada kisah Nabi Yusuf itu ada tanda bagi orang yang bertanya. Dia punya masalah kehidupan apa? Ada jawabannya pada kisah Nabi Yusuf. Lisailin. Orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang berkekurangan, yang meminta ini dan itu, sesungguhnya pada kisah Yusuf itu ada ayat lisailin gitu. Jadi indah sekali memang. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi Ustadz mengenai sudah bercampur baur dengan Israiliyat, Nah, dengan keutuhan tadi maksud saya bagian dari Israiliyat itu misalnya tentang jadi menikah atau tidak, kapan menikahnya. Nah, itu yang di situ bisa masuk dia hal-hal yang Israiliyat. Misalnya Nabi Yusuf ketika Siti Zulaikha menjadi istri dari Amir itu, dari Aziz, Siti Zulaikhanya tertarik. Nabi Yusufnya sendiri bagaimana? Ada ketertarikan atau tidak pada Siti Zulaikha? Karena yang Israiliyat akan memasukkan unsur Nabi Yusuf tertarik juga pada Siti Zulaikha. Padahal secara sosok Nabi dan Al-Quran, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, mengapa Nabi Yusuf memilih di penjara misalnya, itu karena justru menghindarkan diri, menjauhkan diri. Jadi betul-betul menjaga kesucian. Tidak ada, saya bisa katakan, tidak ada ketertarikan Nabi Yusuf kepada Siti Zulaikha. Oke. Tapi kalau pada akhirnya mereka menikah, itu ada cerita lain. Oke. Itu. Di dalam buku ada ya Ustadz ya? Belum. Oh belum. Ya, mestinya jilid kedua. Oh iya belum. Belum ada. Karena sebetulnya ini Karena saya baca kan akan ada kelanjutannya. seharusnya Ya. sangat sulitnya ini sebetulnya terhenti pada dua, kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Yusuf. Ternyata indah sekali dan sepertinya saya ingat Allahyarham ayahanda tercinta ketika beliau menyusun disertasi, beliau itu banyak baca. Mestinya disertasi itu makin lama makin menukik, tapi kata bapak itu, bapak hampir-hampir ada sulit untuk me-wrap up, misalnya menyelesaikan, karena setiap baca ketemu lagi yang menarik, nanti bertelusuri lagi ada lagi yang menarik begitu. Ya. Nah kembali ke soal Israiliyat Ustaz. Ya. Kan diantaranya ada juga kisah Israiliyat tentang tadi sempat disinggung mengenai Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Siti Hawa. Itu kan diceritakan dari sejak dulu bahwa terbuat dari tulang rusuknya Nabi Adam. Siti Hawa. Ya. Ya. Tapi itu nanti saja dijawabnya. Boleh. Kita akan bahas pada episode berikutnya. Terima kasih. Demikian teman-teman podcast Mizan, kita akan lanjutkan podcast ini pada episode berikutnya. Terima kasih. Nah, Risan, riba. Yang dikisahkan itu Nabi seolah berbicara ini ayat Al-Quran, padahal itu bisikan setan garanik itu. Pak, mengapa Bapak mengajarkan kami giat baca tulis? Bukankah Nabi kita tidak bisa baca tulis? Kita tolak hadis itu.